Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Amma ba'd. Para salikin, para jamaah, teman, kolega, Bapak Ibu sekalian, mari kita meneruskan ngaji kitab Nasha'ul Ibad. Semoga kita mendapatkan karomah dari pengarang kitab ini, dan untuk itu mari kita bersyukur alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa ni'matin, dan bersalawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi. Mari kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Wa qala al-mu'allif hadzal kitab wa na'udzu bihi ma fi ulumiyya fid dharain amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus sabi'asar. Dan kata mutiara dan kata inti yang penuh makna dari ke-17 kila disampaikan tuba liman kana aqluhul amir wa hawa ya asyirun. Tuba artinya orang yang beruntung, itu adalah ayil khairul kathir, yaitu orang yang mendapatkan banyaknya kebaikan, rezeki baik, teman baik, keluarga baik, di tempat kerja baik, suasananya semuanya adalah baik. Kebaikan yang banyak itu untuk siapa? Liman kana aqluhu amir, bagi orang yang akalnya jadi pemimpin. Akal itu bukan di punggung, akal itu ada di otak. Akal itu harus berdasarkan perintah dari qalbun basirohnya. Karena di dalam pemikiran Imam Ghazali, al-qalbun kal malik, hati itu adalah raja, dan malik itu memerintah kepada menteri. Al-aqlu kal wazir, sedangkan akal itu adalah seperti menteri, seperti pimpinan yang mengeksekusi itu akal. Nah, jadi dengan demikian kebaikan itu hanya diberikan liman kana aqlu amir. Jadi yang menempatkan akal secara akal budi, ya, ini bukan akal dalam arti culas, akal budi yang diperintahkan oleh oleh hati, ya. Bi ayyatiya bi muradi aql kamil, artinya dia mengikuti keinginan akalnya yang sempurna. Akal yang sempurna itu kan tafakur, ya, tafakkur sa'ah khairum min ibadatul sanah. Orang yang berakal, tafakur dari ciptaan Allah itu lebih baik daripada orang yang ibadah tapi nggak punya ilmu. Jadi dengan demikian kebaikan hanya diberikan kepada orang yang menempatkan akal sebagai wazir, sebagai pengendali, sebagai eksekusi dari kebijakan. Nah, wahawahu, sedangkan nafsunya itu mailanu nafsihi ila ma la tastahihi min ghairihi. Sedangkan nafsunya, kecenderungan nafsu itu kepada sesuatu yang tidak diinginkan atas suatu da'yatan syari. Jadi nafsu tidak bisa menentang syariat karena akalnya yang sehat tadi. Jadi jangan dibalik, akalnya diperintah oleh nafsu, ya. Akalnya memerintahkan kepada panca inderanya untuk melakukan yang amarah bisu, yang perbuatan jelek. Nah, dengan demikian nafsunya itu tidak boleh mengendalikan. Maka dengan demikian nafsu seperti itu asyirun, tertawan. Memang nafsu itu harus dikendalikan, nafsu itu harus digujer, bahasa Jawanya, ya, digujer.
nafsu itu harus serimpung, dikasih tali. Anda nggak bisa dibunuh karena manusia itu ada nafsu, tapi nafsunya itu dikendalikan. Ayyam mamnu'an min dalik, yaitu dia terhalang dari mempengaruhi. Jadi yang mempengaruhi perilaku kita itu adalah kolbunnya, yang memerintahkan pada aklunnya, afala takilun dan sebagainya, kan di Quran banyak sekali. Karena orang yang berakal itu adalah aksanut takwim, sebaik-baik manusia, sebaik-baik ciptaan Allah. Jadi demikian, artinya nafsu ditawan, akal mengendalikan, kolbun memerintahkan. Nah, jadi makalah yang ke-17 itu seperti itu. Wawailun, dan sungguh celakalah, ayuhalakun sadid, yaitu yang sangat celaka, yang sangat sadid, yang sangat keras. Siapa? Liman kana hawahu amirun, sebaliknya, yang menempatkan nafsunya itu sebagai pemimpin. Ya, dibalik ya, kalau tadi itu adalah akul amirun, kalau ini adalah nafsu amiran. Ini adalah orang celaka. Bi an arsalaha ila mustahitiha, yaitu dengan melepaskan hawa nafsu suatu hal yang diinginkan. Makan enak, jalan-jalan enak, menyenangi apapun boleh, nyenangi laki, nyenangi perempuan, dilepas sedemikian rupa, maka itu adalah wawail, celaka orang seperti ini, karena hidupnya dikendalikan oleh nafsu. Wa aqluhu asirun, sebaliknya akalnya itu yang tertawan. Akal sehatnya tidak bisa digunakan dengan baik, tapi nafsunya tidak baik. Jadi ada guyon ya kemarin ya. Jadi akal sehat itu bisa tertawan karena mencintai seseorang, mencintai capres tertentu, kadang seneng lupa ya, capres yang lain dilok-lokkan, dihoak, di apapun ya. Satu. Dan yang kedua, orang yang nggak bisa dihentikan itu orang kalau bersin. Nah, orang kalau sudah 3 orang ini sudah sulit. Karena apa? Yang bicara adalah nafsunya, bukan akalnya. Ya Bapak sekalian, aimanu'an min nahwi tafakkuru fi ni'amillahi ta'ala wa fi adami ta'ala. Orang yang mengedepankan nafsunya ya, kemudian menawan akalnya, itu adalah terhalang dari cara berpikir atas nikmat-nikmat Allah, tentang keagungan Allah Ta'ala itu hilang bagi orang yang orang yang mengedepankan nafsu. Coba orang kalau nafsu, jangan ngomong begitu, malah kita dimarahin kan. Jangan mengirimkan hoa, jangan mengolok-olokkan yang lain, jangan apa saja, udah itu dilawan. Ini tuh perjuangan. Nah, udah angel, angel. Jadi sudah angel banget. Orang kalau sudah nafsunya yang bicara, bukan hatinya, apapun dia akan sulit untuk dikasih tahu. Nah, karena itu wawailun liman kana hawau amirun wa aqluhu asirun. Jadi sungguh celaka bagi orang yang menempatkan nafsunya sebagai amir, sebagai pengendali, tetapi akalnya tertawan. Jadi itu Bapak sekalian ya. Dan maka itu kita harus meletakkan nafsu, fuada, basyiroh itu mengendalikan dari akal kita. Akal yang memerintahkan kaki, tangan, ya, kemudian panca indera yang lain untuk melakukan yang khair-khair, yang baik-baik. Wal maqalatus samina asarah, dan makalah yang ke-18 apa? Kila man taroka dzunub raqqa qalbuh. Dan yang ke-8, siapa yang meninggalkan dosa maka akan lembut hatinya. Kila man taroka dzunub raqqa qalbuh. Orang kalau meninggalkan dzunub, dosa nggak ada, hatinya lembut. Tapi kalau panjenengan kita
membiasakan dosa, maasi, kemudian dzunub, hitam satu di dalam hati kita, kedua ketika sehingga menjadi hitam kelam hati kita, maka itu dia akan merasa tidak salah dan hatinya menjadi keras. Wa qasat qulubuhum satta kal hajar, seperti batu, dikandani ora iso, dikasih masukan tidak bisa, karena kesehariannya sudah dosa dan dia tidak merasa dosa. Dia salah, enggak merasa salah. Coba orang yang sudah seperti itu, ya merasa benar, ya kita lihatlah dalam 1 bulan terakhir ini di dalam Pilpres kan banyak yang karakternya kelihatan wangel dikandani. Ya karena apa? Karena adalah tarokat dunub. Dia tidak bisa meninggalkan dosanya karena ghibah, hasad, sehingga hatinya tidak lembut. Fayaqbalun nasihah wa yaqsa'ulaha, sehingga ia akan dapat menerima nasihat secara khusyuk penuh perhatian kepada orang yang memberi. Nah, kalau tidak malah yang memberi nasihat dimarahi. Sok pintar, sok ini tuh perjuangan. Nah, ya Allah, ya Rabbi, ya Rahman, ya Rahim, ya nggak apa-apa. Tapi sekarang kan sudah selesai, karena itu kita delehno ati lagi, ayo ngaji meneh, ayo bersilaturahim, ya, dan kita menjalani hidup kembali yang normal sesuai dengan bidangnya masing-masing. Wa man tarokal haram, dan siapa saja yang meninggalkan yang haram, fil mat'umi wal malabusi wariha. Jadi haram itu tidak hanya di dalam perilaku, tetapi juga makanan dan minuman dan malbusin, pakaian kita. Wa akalal halal dzafat fikrutuh, dan memakan segala yang halal, ya sofat fikrutuh, maka hatinya menjadi bening. Jadi caranya adalah selalu meninggalkan yang haram, hatinya menjadi bening. Bening itu di dalam thariqah disebut dengan tasfiyatul qalbi, membeningkan mata hati, wa tazkiyatun nafs, dan membersihkan jiwa kita. Tiada lain adalah kasratut dzikr, memperbanyak zikir. Ala bidzikrillah tatmainul qulub. Begitu Bapak Ibu sekalian. Ala mansu'atillahi ta'ala dalati ala ihya'illahi ta'ala al-khalq, artinya kita adalah jernih pikirannya itu terhadap apa? Terhadap ciptaan Allah, mansu'atillahi ta'ala, dan kita dalata ayahi, dan kita menunjukkan atas kekhususan Allah, atas ihya'illahi ta'ala khalqi, Allah yang bisa menghidupkan semua makhluk yang ada ini adalah Allah. Hatinya jernih karena tadi menghilangkan yang haram, badal mauti wa ala wahdatihi ta'ala wa qudrati ilmihi, dan juga bisa menghidupkan kembali setelah mati. Itu semua karena apa? Wahdatihi, karena keesaan Allah, wa qudratihi, dan kekuasaan Allah, wa ilmihi, dan pengetahuan Allah yang tidak la kaifin wala mislin, yang tidak bisa dipadankan dan tidak bisa diperumpamakan. Dan ini kita bisa nerima karena apa? Kita meninggalkan yang haram, maka dengan demikian hati kita menjadi soft wa fikratu, hati kita menjadi bening. Wa dzalika bi anta amala bi wa tatabbara bi aqlihi. Orang seperti ini dilakukan dengan cara memikirkan dengan pikirannya, yang merenungkan karena akalnya tadi. Jadi, yang namanya akal itu berkaitan dengan qalbun, dan orang yang menempatkan akal dan hati itu akan melahirkan, namanya di dalam Al-Qur'an itu disebut dengan apa itu? Ulul albab. Siapa ulul albab? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaru in khalqis samawati.
Jadi orang memadukan antara zikir dalam keadaan apapun dan orang tafakkur dalam keadaan apapun atas ciptaan Allah, itulah orang namanya ulul albab, dan orang ini yang berpikir. Dan orang yang berpikir tafakkur sa'ah, tadi saya sebutkan, berpikir, merenung atas kekuasaan Allah yang sejenak, itu lebih baik dari ibadah tanpa ilmu, walaupun dia ibadahnya 1 tahun. Begitu Bapak sekalian. Annallahu khalaqa min nutfatin fil rahim faja'alahu 'alaqatan tsumma madghatan tsumma khalaqa minha lahman wa 'adman wa urukan wa a'saban. Jadi menciptakan dari mana manusia, dari air mani yang dikeluarkan di dalam rahim, lalu dari situlah ada segumpal darah, kemudian daging, kemudian Allah menjadikan daging itu tulang, urat, saraf yang ada di dalam sang janin itu, wa anfuhu fi ruh, dan akhirnya Allah memberikan ruh, nyawa di dalam si janin itu. Itu kekuasaan Allah. Wa saqqalah wa sam'an wa basaru a'dha'an, dan dari situlah kemudian menumbuhkan pendengaran, penglihatan, anggota tubuh di dalam ibu sedang hamil. Jadi ibu yang hamil itu harus makanannya yang bagus. Ibu yang hamil uangnya jangan untuk senang-senang, tapi makanan yang sehat, ya, kemudian nutrisinya bagus sehingga anaknya lahir dengan bagus, vitaminnya bagus. Itu. Tsumma sahala khurujul janin mim batni ummihi, kemudian melahirkan, ibunya melahirkan di dalam perutnya dalam sebuah janin, wa almahu irtida'at sadi, kemudian mengilhama dengan melumat susu, ya, wa ja'alahu fil awal amri, dan menjadikan di awal pembentukan tanpa mempunyai bila asnanin, tanpa gigi. Tsumma anabta lahul asnan, kemudian Allah menumbuhkan gigi untuknya itu. Allah itu maha adil, maha itu kuasa. Coba anak kecil sudah ada giginya, ibu-ibu, anaknya kalau netek sudah kecil, sudah ada giginya, kegigit gimana? Sakit kan? Ini Allah udah maha kuasa. Allah itu maha kuasa. Netek ketika tidak punya gigi, ya, karena itulah disebut ini adalah menghindari stunting dari usia 1000 hari pertama. Itu anak-anak harus sehat, kasih makanan yang enak, vitamin, gizi, sehingga brain, kemudian ada smart, akhirnya IQ-nya tinggi, terhindar dari Down syndrome. Ya, saya nggak usah kampanye lagi, dan ini menjadi programnya salah satu calon, ya, yang dilalah calonnya menang. Ya, itu ya. Ini ternyata dari kitab loh gitu Bapak sekalian, ya. Ibu hamil dikasih makan yang enak, anak lahir sampai usia pembentukan akalnya agar tidak stunting, pertumbuhannya bagus, itu ternyata, ya, itu berdasarkan kitab-kitab klasik, dan itu adalah Al-Qur'an. Jadi itu Bapak sekalian. Tsumma asqataha wa azalaha inda sab'i sinin, kemudian Allah mencopot giginya dan menghilangkan giginya dalam berapa? 7 tahun. 7 tahun itu mulai kropos, ya. Tsumma ada amaratan ukhra, kemudian tumbuh lagi. Coba ibu-ibu anak-anak kecil itu, gigi depannya itu kan mesti lepas. Coba kalau 7 tahun tidak lepas lagi, kemudian banyak orang yang giginya palsu, tapi Allah tumbuhkan kembali untuk memperkuat struktur giginya setelah lepas di usia 7 tahun. Itu Bapak sekalian, itu Allah itu sangat luar biasa. Wa jalla ta'ala ahwal abdu mutaghayyiratun, dan Allah menjadikan hal keadaan seorang hamba mengalami perubahan-perubahan. Minan shaghiran ila kabiran, dari kecil menjadi dewasa, wa min sababi ila haramin, dari yang muda menjadi tua, wa min sihati ila saqam, kadangkala ada mulai sakit, ya, sejampang dengan usia. Jadi nggak usah kita ngersulo bahasa Jawanya. Ya, umur 40, 50, 60 itu penyakit sudah mulai datang. Ya, apalagi kalau cara hidupnya tidak baik, makanan tidak baik,
pola tidurnya tidak baik, ya, metabolisme tidak baik, maka penyakit akan datang. Itu sudah alami. Wajah abdu kulli yaumin yanamu wa yastaqidun, dan menjadikan seorang hamba setiap hari bisa mengalami tidur dan terjaga. Nggak bisa tidur terus, nggak bisa terjaga terus, harus dalam posisi gantian. Wa kadza sa'i wa atfaruhu kullama saqata min arja'ila ma kana, demikian juga rambut dan kukunya setiap kali ada yang copot maka akan kembali ke keadaan semula. Wa kadzalikal lailu wan nahara yatanawwabani, kemudian terjaga juga pergantian siang dan malam. Kullama dhahaba ahaduhuma, semuanya berganti, hilang berganti, siang malam berpasang-pasangan, artinya hidup itu berpasangan, ada dua, siang malam, ya, kemudian pagi sore, ya, dan sebagainya. Ja'al akhiru kadzalika samsu wal qamar, kemudian juga matahari, bulan, bintang, gemintang, ya, wan nujum, ya, bintang-bintang itu salih piring berganti. Itu Allah sudah kasih apa ya? Kasih guidance. Kalau lagi matahari tenggelam itu sudah mulai malam, matahari terbit mulai siang. Bintang gemintang di malam hari, bintang kemukus arah mana itu berarti nanti menunjukkan arah sedang orang ada apa, misalkan. Allah itu sudah kasih tanda-tanda. Wasahabu wal mataru kulliyat najiin, kemudian ada juga mator, hujan, dan juga masing-masing pulang pergi. Wa dzalika qamar yamhiqu syahrin tsumma yatakamalu tsumma yanfiku, demikian juga bulan sirna setiap bulan, kemudian sempurna, kemudian sirna kembali. Itu adalah Allah. Wa kadzalika kusufu bislasi wal qamar, demikian juga gerhana matahari dan bulan ketika pertemuan kemudian ditutup oleh bumi, kemudian gerhana. Itu Allah sudah maha adil. Tidak selamanya gerhana bulan, gerhana matahari, nanti gimana? Ya, enggak. Gerhana bulan hitam terus, gelap terus. Gerhana matahari gelap terus. Allah hanya cukupkan beberapa menit saja. Haitsu yadhhabu dzu'a minha tsumma ya'ud, kemudian cahayanya mulai kembali lagi dan menyinari manusia. Wa kadzalikal ardu takunu yabisatun tsumma yumbitullahu fihan nabat, demikian juga bumi keadaannya kadang kala gersang, kemudian Allah menumbuhkan di atasnya setelah hujan tumbuhlah tumbuh-tumbuhan. Tsumma yudhabu minha fata'udu yabisatun tsumma tambutu marratan bata ukhra, kemudian membuatnya hilang, bumi kembali gersang, kemudian tumbuh kembali berulang-ulang, karena memang dunia ini adalah untuk manusia, maka dunia itu pasti memberi penghidupan. Allah telah memberi kehidupan dengan dunia itu. Walladzi qadara ala dzalika kulli qadirun ala ihya'il mauta, suatu yang mampu melakukan semua adalah zat yang mampu kuasa untuk menghidupkan setelah mati, ba'da fanaihim fil ard, setelah kepunahan mereka di muka bumi. Jadi pertanyaannya, setelah mati itu Bapak Ibu sekalian, apa bekal kita? Jadi hidup di dunia itu adalah mazra'atul akhirah, tempat bertanam, bercocok tanam untuk kita kembali, kita bawa bekal nanti di akhirat. Jadi tidak selamanya di dunia ini. Karena tidak selamanya kita ke Darul Qaror, kita akan menjadi Darul Watonah, negeri abadi itu, maka kita harus berbekal hati. Fa'al abdu ayyuk fikra dzalik, karena itu seorang hamba harus banyak memikirkan mengenai hal tersebut. Jadi tentang ritme semuanya itu, mulai dari lahir, dari janin terus hidup ya. Ada siang malam, apa yang harus kita lakukan, apa yang sudah kita kerjakan untuk akhirat, kita harus ayyuk firal fikru fidzalik, kita harus memperbanyak berfikir dan berzikir, hatta yaqwa imanuhu bil ba'tsi ba'dal maut, sehingga iman kita kuat
dan kita akan siap ba'dal maut bil ba'si, ketika bangkit dari maut, wa ya'lama annahu yab'utsu wa yujawizihi bi a'malihi, dan ia harus meyakini bahwasanya Allah akan membangkitkan dan dia akan membalas segala amal perbuatannya di dunia. Jadi kita bisa introspeksi umur 40, 50, 60 itu sudah ngapain, sudah apa saja yang kita persiapkan di akhirat tadi. Dan itu harus kita banyak berpikir dan berzikir. Ya, jadi wa yadhkurunallaha wa yatafakkaruna min khalqis samawati, itu harus seimbang antara zikir dan fikir. Karena itu ya saya bersyukur, Allahumma amin, motonya PMII sampai sekarang belum diganti. Zikir, fikir, amal soleh. Itu saya ciptakan ketika saya ketua umum PMII tahun 91. Memang esensi hidup itu yaitu zikir, fikir, amal soleh. Fa'ala qadri kuwatin imanihi bidzalik, berdasarkan ukuran kekuatan imannya terhadap hal tersebut. Semakin imannya kuat, semakin dia mempersiapkan dirinya dengan baik juga. Tapi kalau imannya kurang, biasanya ibadahnya juga keter, bahasa Jawa ya, gloma-glami, saenake dhewe. Nah, karena itu kita harus betul-betul tafakur dan yadhkurullah. Yajidu fit ta'ati, dengan demikian dia akan bersungguh-sungguh menjalani ketaatan kalau orang itu zikir dan fikirnya itu seimbang. Wastinabil mukhalafatil syar'i, maka dengan demikian dia akan menjauhi segala hal yang bertentangan dengan syariat. Jadi Bapak Ibu sekalian, makalah yang ke-17, ke-18 ini sangat bagus untuk merenungi taksonomi, roadmap, blueprint manusia itu bagaimana, dari dan ke untuk apa. Mengerti dari dan ke untuk kemana, pakai apa, jalannya adalah satu, bertorikoh. Kalau sudah torikoh berarti sahalallahu torikon ila jannah, maka akan dipermudahkan untuk jalan menuju surga. Ini berarti namanya makrifat. Man arafan nafsa faqad arafa rabba. Siapa yang tahu dirinya dari dan ke untuk dengan apa menuju Allah, itu berarti bertarekah. Kalau sudah dijalin tarekah berarti ma'rifatullah. Maka dengan demikian faqad arafa rabba, maka dia akan bisa makrifat kepada Allah. Demikian, terima kasih. Semoga Allah memberikan himmatul aliyah, cita-cita yang sangat tinggi buat panjenengan kita semua untuk menjadi orang yang abid, ahli ibadah, ahli dzikir, ahli jannah wa ahli maghfirah. Amin ya rabbal alamin. Akhul kalam alfu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.